Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 146. Cerita para bayi. Neng Darlin, sapa pemilik warung yang begitu sangat senang ketika melihat Darlin ke warung cireng miliknya. "Iya, Kang Mamat," jawab Darlin yang tersenyum. Darlin duduk di kursi plastik berwarna merah. "Senang sekali lihat Neng Darlin bisa datang ke sini. Kirain udah enggak ingat lagi sama warung cirengnya Kang Mamat," ucap pria tersebut. "Enggak mungkin lupa, Kang. Dari Jakarta ke sini cuma untuk makan cireng dan seblak. Cireng dan seblak Kang Mamat itu paling enak," Darlin berkata dengan mengangkat jempolnya. Mamat tersenyum saat mendengar ucapan Darlin. Walaupun Darlin sudah sangat kaya seperti yang didengarnya dari Erika, namun tidak ada yang berubah dari sikap wanita muda yang dulu menjadi langganannya. "Benar-benar terharu Akang, Neng. Akang nggak nyangka kalau cireng dan juga seblak Kang Mamat masih jadi idolanya Neng Darlin," ucap Kang Mamat. "Iya, Kang. Buatkan seblaknya yang pedes kayak biasa ya, Kang. Minumannya teh hangat manis. Semuanya menu sama, cuma punya Darlin aja yang agak pedes," ucap Darlin yang memesan menu untuk dirinya dan juga keluarganya. "Oke, Neng, langsung dibuatin," ucap Mamat yang meninggalkan meja tersebut dan langsung memesankan pesanan untuk Darlin. "Jadi ini suaminya ya, Neng," ucap Kang Mamat. "Iya, Kang. Kenalin, ini suaminya Darlin," ucap Darlin yang memandang Ervan. Ervan tersenyum dan memberikan tangannya. "Nama saya Ervan," ucapnya ketika pria yang dipanggil Kang Mamat itu menyalaminya. "Mamat," jawab Kang Mamat. "Suaminya Neng Darlin cakep bener," pujinya. Darlin tersenyum mendengar pujian dari Kang Mamat. "Ini mama mertua Darlin," Darlin menunjukkan Lina. "Ini papa mertua," Darlin menunjukkan Reza. "Umi sama Abi, Kang Mamat masih ingat kan?" tanya Darlin. "Iya, enggak pernah lupa sama Abi Bayu dan Umi Rahma," ucap pria tersebut yang tersenyum memandang Rahma dan juga Bayu. "Waktu Darlin cerita mau kesini, saya langsung minta ikut. Soalnya juga pengen makan cireng sama seblak," ucap Rahma. "Ini rezeki, bukan rezeki cucu aja ya Umi, rezeki anak juga," ucap Kang Mamat. "Alhamdulillah rezeki," jawab Bayu. "Terima kasih ibu bapak sudah mau mampir ke warung saya yang sederhana ini," ucap Kang Mamat. "Kalau bukan karena menantu yang ngajak, kami juga nggak mungkin sampai di sini. Alhamdulillah, karena mintanya Darlin, jadi bisa sampai makan di sini," ucap Lina. "Ayo Bu Pak, dicicipi. Ini yang punya Darlin yang pedes," ucap Kang Mamat ketika pelayan yang mengantarkan pesanan Darlin sudah meletakkan menu yang diinginkan pelanggannya di atas meja. Darlin tersenyum ketika memandang menu yang sangat diinginkannya. "Makasih ya Kang," ucapnya ketika pria itu sudah akan pergi meninggalkan meja mereka. "Iya Neng," jawab Kang Mamat. Ervan tersenyum memandang istrinya. Warung makan diminta oleh istrinya begitu sangat sederhana. "Orang hamil itu mintanya aneh-aneh ya. Padahal di Jakarta sebelah banyak, tapi mintanya di sini," Ervan berkata ketika memandang istrinya yang sedang menggigit cireng di tangannya. Darlin hanya tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. "Jangan diajak ngobrol lagi, serius itu makannya," ucap Lina. Ervan hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu memakan menu yang sama yang diminta oleh istrinya. Darlin menghabiskan cireng dan juga seblak yang dipesannya. "Bang, habis ini langsung ke villa ya," pinta Darlin yang sudah mulai mengantuk setelah makan. "Iya, udah capek ya?" tanya Ervan. "Enggak sih, tapi ngantuk," jawabnya.
Ya udah, bayar dulu ya, Ervan berkata setelah meminum teh hangat miliknya. Iya, jawab Darlin. Kang, kami sudah selesai, ini mau bayar, ucap Ervan yang memanggil Kang Mamat yang sedang duduk di meja kasirnya. Kang Mamat datang ke meja tersebut. Dia berencana untuk menghitung belanja pelanggannya tersebut. Pakai hitung-hitung Kang, ini uangnya, ucap Ervan yang meletakkan uang di atas meja. Ini kebanyakan atuh, ucap Mamat. Enggak apa-apa Kang, rezeki Kang Mamat karena istri saya minta ke sini. Kang Mamat begitu sangat senang ketika menerima uang yang diberikan oleh Ervan. Besok kalau Neng Darlin datang ke sini lagi, boleh makan cireng sepuasnya, gratis, ucap Mamat. Iya Kang, makasih, kami permisi dulu, ucap Darlin. Dingin Bang, Darlin merapatkan tubuhnya dengan suaminya. Iya Dek, di sini dingin, ucap Ervan yang melingkarkan tangannya di tubuh istrinya. Pelukannya nggak bisa rapat-rapat, ada yang ngalangin, Ervan berkata dengan mengusap perut istrinya. Darlin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Udah besar bayinya Bang, pasti di dalam sempit, ucap Darlin. Iya, di dalam dia sudah desak-desakan, jawab Ervan. Kasihannya, ucap Darlin. Ervan menganggukkan kepalanya. Pernah dengar nggak, Dek, cerita tentang 3 bayi, ucapnya. Darlin menggelengkan kepalanya. Mau dengar nggak, tanya Ervan. Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. Darlin penasaran dengan cerita yang akan disampaikan oleh suaminya. Ada 3 bayi di dalam perut yang sedang bercerita. Aku sangat bercita-cita untuk menjadi ahli gizi, ucap bayi pertama. Kenapa kamu ingin menjadi ahli gizi? Tanya bayi kedua. Aku ingin asupan gizi kita yang ada di dalam sini terpenuhi, jadi kita tidak perlu lagi berebut makanan, ucapnya. Aku sangat setuju. Aku begitu sangat kesal dengan dia. Porsi makannya paling banyak di antara kita, ucap bayi kedua memandang bayi ketiga. Jangan salahkan aku bila makan lebih banyak daripada kalian. Di saat ada makanan kalian tertidur dan aku makan duluan. Di saat kalian bangun, makanannya sudah habis. Jadi yang salah siapa? Bayi ketiga mencari alasan. Seharusnya kamu tidak menghabiskannya, harus mengingat saudara-saudaramu ini, ucap bayi kedua. Makanan yang masuk itu porsi untuk 1 orang, bayi ketiga menjelaskan. Bayi ketiga merasa makanan yang dimakannya masih tidak cukup untuk dirinya. Bagaimana caranya untuk berbagi dengan kedua saudaranya? Bayi pertama dan juga bayi kedua hanya dia memandang bayi ketiga. Aku ingin bercita-cita menjadi seorang arsitektur, ucap bayi kedua. Kenapa? Tanya bayi pertama. Aku ingin merubah rumah kita ini menjadi lebih cantik dan juga lebih menarik. Tidak seperti sekarang, terasa sempit dan yang dilihat hanya berwarna merah dindingnya, ucapnya menjelaskan. Aku ingin kau juga membuat seluncuran, ucap bayi pertama ketika mendengar ide dari bayi kedua. Tentu saja, aku sudah merancang arena bermain untuk kita bertiga, ucap bayi kedua sudah sangat matang dengan ide yang sudah dimilikinya. Tolong buatkan halaman yang luas untuk parkiran mobil, pinta bayi ketiga. Itu tidak masalah, aku akan membuatnya, ucap bayi kedua dengan penuh semangat. Darlin mendengarkan cerita suaminya dengan begitu sangat serius. Tapi memang benar ya Bang, pasti mereka rebutan makanan di dalam. Rumahnya juga nggak ada pemandangannya, nggak ada warna-warni, ucap Darlin yang mengambil kesimpulan dari cerita suaminya. Iya, jawab Ervan. Terus bayi ketiga mau jadi apa Bang? Tanya Darlin. Bagaimana dengan kamu bayi ketiga? Ucap bayi pertama. Aku ingin menjadi seorang detektif, ucap bayi ketiga. Bayi pertama dan kedua memandangnya. Kenapa? Tanya mereka.
Aku ingin menyelidiki kepala siapa yang tiap malam keluar masuk meludahi kepala kita, ucap bayi ketiga dengan sangat kesal. Darlene tertawa ngakak ketika mendengar cerita suaminya. Pasti dia yang sering kena, makanya dia yang paling kesal, ucap Darlene yang kemudian tertawa. Ervan tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Sepertinya iya, soalnya dia yang paling emosional. Jadi enggak sabar dek pengen nunggu lahirnya, ucap Ervan. Iya, Darlene juga enggak sabar nungguin nih para bayi lahir. Terus Darlene enggak perlu capek lagi berat-berat bawa perut kemana-mana. Darlene tersenyum mengusap perutnya. Mommy harus kuat, Mommy harus sabar demi anak-anak kita. Ervan tersenyum dan mengecup bibir istrinya. Hanya kalimat itu yang selalu diucapkannya ketika istrinya mengatakan pinggangnya yang sakit.